Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minggu lalu sudah saya berikan pendahuluan untuk konsep dasar komunikasi bisnis, dan hari ini kita masuk ke pengertian tentang komunikasi ya. Baik, ini kalau di bisnis kita akan menghadapi yang namanya tren komunikasi, dan komunikasi pada saat ini sudah bergeser, yaitu adanya bahwa informasi itu sebagai aset perusahaan, kemudian manajemen hierarki itu semakin datar, jadi antara pimpinan sampai bawahan itu tidak terlalu tinggi jenjangnya. Kemudian adanya partisipasi yang lebih dari manajemen, dan selanjutnya ada peningkatan penekanan pada tim, lalu adanya titik berat pada kompetisi global. Selanjutnya juga ada inovasi pada komunikasi, teknologi komunikasi, adanya lingkungan kerja yang baru. Nah, ini adalah semuanya ada di atau sebagai tren yang baru di tempat bekerja atau di bisnis ya. Nah, sekarang kita lihat proses komunikasi. Proses komunikasi ini ada dua pihak ya. Jadi terjadinya komunikasi itu terjadi jika ada minimal dua pihak. Nah, pihak yang mengirim komunikasi itu disebut komunikator, dan pihak yang menerima pesan adalah komunikan. Jadi komunikasi sendiri adalah proses pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan. Nah, di sini dilihat bahwa di proses pertama komunikator itu memiliki ide, kemudian ide ini belum tertulis atau masih hanya ada di pikiran, kemudian dia berusaha untuk menyampaikan apa isi kepalanya atau pemikirannya ke orang lain atau ke pihak lain yang di sini disebut dengan komunikan. Kemudian di sini ada channel atau jalur pesan. Kemudian penerima pesan berusaha untuk mendekode atau mengartikan apa yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Dan jika dia berhasil, maka dia akan memahami pesan tersebut. Seperti itu ya. Kemudian ini ada panah yang balik lagi. Ada feedback travels to sender. Jika terjadi ini tidak paham, maka dia akan mengirimkan pesan lagi atau bertanya ulang, seperti itu. Kemudian ada balik lagi ke sini, di bawah ini ada possible additional feedback travel to receiver, ada pesan tambahan, mungkin ada penjelasan yang lebih agar memudahkan penerima pesan itu memahami apa yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Nah, di sini ada noise. Noise ini gangguan yang ada di sekitar jalur pengiriman pesan. Jadi gangguan itu bisa jadi kalau secara gampangnya ini misalnya orang mau ngobrol kemudian bising, itu disebut noise ya. Kalau maunya dalam bentuk yang non-verbal atau komunikasi yang tidak langsung, itu noise-nya macam-macam. Misalnya sekarang kalau kita pakai jalur komunikasi menggunakan internet seperti ini, itu gangguannya itu misalnya sinyal ya, seperti itu. Gangguannya itu gambarnya tidak muncul, misalnya suaranya putus-putus, itu masuk ke gangguan. Communication barrier and noise may cause the communication process to break down. Jadi kalau mamanya gangguan ini muncul, itu bisa menyebabkan proses komunikasi ini tidak berhasil atau rusak ya. Jadi ada yang menyebabkan kerusakan pengiriman pesan itu adanya noise atau barrier, ada penghalang. Nah, tadi ada kata-kata encode. Encode itu berarti mengubah dari kepala pengirim pesan ke dalam bentuk yang lebih mudah ditangkap orang lain. Misalnya secara verbal, apa yang ada di pikiran itu disampaikan secara verbal. Secara verbal itu berarti bicara. Nah,
berbicara. Kalau kita berhadapan-hadapan saling berbicara itu secara verbal, atau diucapkan dengan kata-kata itu secara verbal. Dan non-verbal, berarti non-verbal itu selain yang diucapkan. Seperti itu. Non-verbal berarti speaking, writing, dan gesturing. Selain yang di speaking, writing, dan gesturing itu disebut dengan non-verbal. Kemudian apa saja jalur pengiriman pesan? Nah, di sini jalur pengiriman pesan bisa langsung, tatap muka langsung, kemudian bisa melalui surat, bisa melalui email, kemudian ada pesan khusus ya, instant messaging, ada memos, ada televisi, ada telepon, ada suara, ada ini apa? Kalau body ini berarti ke gesture atau bahasa tubuh. Atau mungkin Anda bisa menyebutkan yang lain, silakan disebutkan apa yang menjadi jalur pengiriman pesan. Selanjutnya, bagaimana penerima pesan mengartikan kode-kode yang dikirimkan oleh pengirim pesan, yaitu dengan mendengar, membaca, dan mengamati. Jadi ini pihak penerima pesan atau komunikannya itu menangkap kode yang dikirimkan itu dengan mendengar, membaca, atau mengamati. Nah, sekarang kapan waktunya kita menentukan bahwa komunikasi ini sukses? Yaitu ketika pesan tersebut dipahami as the sender intend it to be. Jadi pesan ini dipahami sebagaimana pengirim pesan itu mengisyaratkan itu atau yang menginginkan pesan tersebut. Jika diulang itu sama persis diulang oleh penerima pesan. Kemudian how can communicator provide for feedback? Bagaimana komunikator ingin menangkap apakah pesan saya ini sudah jelas atau belum? Bagaimana caranya mengetahui bahwa kamu ngerti tidak maksud saya seperti itu ya? Itu dengan cara bertanya, paling gampang itu tanya. Kemudian check reaction, kemudian tidak mendominasi di exchange ya. Exchange ini sela antara pengirim pesan dan penerima pesan itu tidak didominasi. Jadi belum selesai bicara kemudian dipotong oleh pengirim pesan seperti itu. Nah, kalau verbal communication tadi sudah cukup jelas ya. Jadi verbal communication tadi dengan berbicara, menulis, dan gesture. Nah, kalau non-verbal communication ini adalah yang di luar tiga tadi. Biasanya adalah kontak mata, kemudian ekspresi wajah, posture and gesture send silent message. Nah ini, jadi ada gerakan tubuh ya, postur tubuh dan gerakan tubuh, tapi dalam silent message, mengirimkan silent message. Ini maksudnya ada gerakan-gerakan yang mengisyaratkan sesuatu. Tapi kalau umpamanya verbal itu, kalau kita bilang tidak itu biasanya ngasih tanda itu ya, seperti dada-dada itu gerakan menolak seperti itu. Tapi kalau umpamanya yang non verbal itu ada sesuatu yang muncul di posture and gesture. Misalnya saya memberi Anda tugas yang cukup berat, kemudian ada perubahan raut wajah. Nah, seperti itu disebut dengan non-verbal communication. Beda lagi kalau saya memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, Anda tidak jelas, kemudian Anda mendekatkan telinga misalnya seperti itu. Itu termasuk verbal ya. Tapi kalau saya kasih tugas kemudian raut wajahnya itu berubah, mungkin kesal atau marah, itu masuk ke non-verbal communication. Ini ada gambar yang bisa dilihat nanti. Misalnya ada studi kalau umpamanya orang yang
mengirimkan pesan tapi pesannya itu bohong, itu ada sesuatu yang nampak, misalnya hidungnya bergerak-gerak atau ada keringat dingin. Nah, itu adalah non verbal communication. Nah, di non verbal communication juga ada waktu, tempat, teritori atau area untuk pengiriman silent message. Silent message itu tadi contohnya adalah perubahan postur and gesture. Itu ada, kalau tempat ini ada penekanan dan struktur. Untuk waktu, penekanan dan struktur. Kemudian untuk tempat ini ada pengaturan objek. Kemudian untuk teritori adalah area yang private ya, area private. Nah, tampilan untuk pengiriman pesan yang tersembunyi itu adalah pada dokumen bisnis ya, tampilan pada dokumen bisnis, kemudian tampilan pada orang yang ada ya, pada manusia. Ini dijelaskan berikutnya. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke konsep bisnis ya, jadi pengertian tadi bahwa Anda harus bisa bedakan antara komunikator dengan komunikan, kemudian arti komunikasi tadi apa, yaitu pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke konsep bisnis, maka ada pertanyaan yang harus Anda jawab. Jadi selama ini Anda sudah kuliah di jurusan bisnis, maka Anda wajib mengerti apa itu artinya bisnis. Silakan dijawab, apa itu pengertian bisnis menurut Anda. Yang kedua, yang dimaksud dengan fungsi bisnis. Nah, kalau sudah tahu pengertian bisnis, fungsi bisnis itu apa? Ini kalau tidak tahu fungsi bisnis ini yang bahaya bagi Anda, karena Anda kuliah di jurusan bisnis, maka wajib mengerti fungsi bisnis. Ada 4 fungsi pokok bisnis ya. Itu finance ya, saya sebutkan finance, silakan Anda pahami sendiri. Finance, kemudian keuangan, setelah itu produksi, setelah itu pemasaran, kemudian sumber daya manusia, itu fungsi bisnis. Silakan sebutkan. Maka pertanyaan ketiga, maka secara umum pengertian komunikasi bisnis menurut Anda adalah apa? Silakan Anda tulis. Kemudian selanjutnya dari fungsi bisnis di nomor 2, saya minta Anda mencari salah satu aktivitas di fungsi bisnis yang Anda sukai, kemudian masukkan apa itu komunikasi bisnis menurut fungsi bisnis. Seperti contoh, kalau umpamanya dalam keuangan itu ada kegiatan accounting, maka komunikasi bisnis dalam accounting itu seperti apa? Nah, ini balik lagi ke tadi, misalnya appearance of business document. Bisa jadi kalau kegiatan accounting itu muncul pada laporan-laporan keuangan, dia tidak bisa berbicara tapi dia memberikan informasi seperti itu. Jadi kalau pimpinan itu saya minta laporan keuangan bulan ini, maka yang diberikan bukan orangnya melaporkan tanggal sekian ya, tanggal sekian terjadi transaksi A, transaksi B, jumlahnya 5 juta, 10 juta, bukan seperti itu, tapi dalam bentuk kertas yang sudah di print dan isinya data mengenai transaksi, ada summary-nya juga. Itu disebut dengan non-verbal dan dia adalah silent message. Kalau appearance people tadi ya disebut menggunakan posture and gesture. Ya, baik. Jadi seperti itu ya untuk pemahaman ini komunikasi bisnis. Akan Anda buatkan jawabannya menurut Anda ya. Jadi dari pengertian tadi, jika Anda sudah paham silakan Anda tulis, nanti dikumpulkan ke saya, akan saya periksa satu-satu. Baik, seperti itu dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.